Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, kembali lagi di Dunia Dian. Kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh keris senior, yaitu Pak Tony Junus. Nah, beliau ini bagi yang tahu dunia keris sudah nggak asing lagi namanya. Beliau ini udah malang melintang di dunia keris sudah sangat lama sekali. Dan saya tuh pertama kali kenal beliau itu justru dari karya beliau. Jadi membaca buku tafsir keris dulu. Lalu kemudian waktu dulu banget awal-awal suka keris, saya itu pertama kali lihat keris kontemporer itu karya beliau ternyata, yaitu Kanjeng Kiai Beethoven kalau nggak salah. Nah, malam ini kita ketemu langsung dengan Pak Tony Junus. Pak Tony, apa kabar? Baik, Mas. Selamat malam. Baik. Nah, terima kasih. Alhamdulillah nih, teman-teman kita akan tanya langsung nih dengan Pak Tony nih. Kapan ya pertama kali Pak Tony ini bersinggungan dengan keris atau pertama kali masuk di dunia keris itu kapan? Saya mulai belajar keris itu awalnya adalah ketika masih SMA, itu di depan rumah saya itu ada seorang kanjeng ya, keturunan ningrat ya. Itu setiap kali menjual keris itu dia malu. Jadi saya yang membawa kerisnya itu kita tawarkan ke Pasar Triwindu kalau di Solo, pasar antik gitu. Nah, saya sering riwariwi ke sono, disuruh sama kanjeng itu, saya nggak nyebut namanya ya. Jadi dia jual ini, butuh dia jual, saya yang ke sono nanti saya dikasih upah lah, komisi lah gitu lah. Lama-lama saya itu tertarik loh, kok cuman barang begini kok harganya mahal-mahal sekali gitu. Nah, mulai tahu nanti, oh ini pamornya kul buntet, oh ini pamornya ron genderu, oh ini pamornya belarak dan sebagainya. Terus lanjut waktu kuliah di Jogja, saya sering ketemuan kumpul sama waktu itu masih apa ya, sesepuh-sesepuh Jogja itu seperti Romo Narjo ya. Terus ada lagi yang penjual beras itu siapa lupa saya namanya, Pak Lumintu lah, itu kita ketemu. Jadi kita lama-lama belajar itu tahun 76 itu saya sudah mengerti tentang keris, terutama tentang dapur, tentang pamor, itu sudah ngerti. Dan saya tidak memulai dari mistik malahan, tidak memulainya dari mistik gitu. Oh, dengan Pak Lumintu yang juga penulis buku keris itu, Pak ya. Saya pernah. Pak Iya. Lumintu itu saya kenal baik gitu. Ya, dia pernah ya memberikan
banyak ulasan tentang ini loh keris Majapahit itu gini, kecil-kecil, modelnya begini. Ya itu belajar di situ. Itu tahun 76 itu kalau nggak salah ya. Tahun 72 itu masih jual beli, menjualkan keris itu dari kanjeng yang ada di depan rumah saya. Itu keris Itu baru jadi, apa keris keris antik? wah, kalau yang keluarannya dari kanjeng itu kan masih turunan Oh, turunan keraton. Waduh, bagus-bagus dan langsung disaut kok. Kalau saya datang ke Triwindu itu langsung direbut, langsung disaut. Udah gini. Nanti kan kita kan nggak ada HP, nggak ada telepon, nggak ada. Waktu itu pager juga belum ada, jadi saya naik sepeda balik dulu. Kanjeng, ini ditawar segini. Gitu. Ya ya kayak no gitulah. Gitu baru saya dapat upah komisi gitu waktu itu begitu ceritanya. Jadi awalnya tertarik karena suruh jualin keris. itu dulu lumayan ini juga ya unik. Jadi naik sepeda bolak-balik gitu. Kalau sekarang kan lewat WA. Wah iya, Ya, sekarang lewat offline WA, langsung. lewat telepon ya. Itu jaraknya kira-kira 15 kilo ya. Rumah saya sama Triwindu itu, pasar antik Triwindu itu sekitar 15-20 kilo lah. Nggak terlalu jauh juga sih, jadi kita naik sepeda ngebut itu. Gitu ceritanya. Iya. Heeh. Waktu itu Pak, itu apakah gairah keris itu udah sebesar sekarang atau pasarnya itu apa apa tidak itu? Apa hanya orang terbatas waktu itu ya Pak? Kayaknya ya sudah banyak kolektor gitu. Karena waktu itu juga ada keris-kerisnya Kanjeng ini yang masuk ke Harjonegoro ya, Gotik Swan ya, Kanjeng Panembahan Harjonegoro. Ada yang masuk dari pasar Triwindu itu ditenteng orang masuk. Lah, Empu Fosan tuh dulu juga sering nerima keris dari saya itu. Oh, iya. Ye, saya emang nggak ngerti Hmm. gitu. Oh, karena ini memang ya Kanjeng ini masih nengrat ya, masih peninggalan barang-barang dari orang tuanya itu kan cukup ini, cukup bagus ya. Mungkin kalau sekarang ini mungkin juga ada ratusan juta mungkin. Kalau pertama kali Pak Tony ini dengan keris Kamardikan dan juga yang kontemporer itu kapan ya Pak mulainya? Nah, itu awalnya adalah kita tertarik ya waktu itu, Gus Wahid Hasyim ya, Gus Im ya, itu kan sering beli meteor, beli besi baja, eksperimen di Madura ya, kemudian eksperimen di Solo lah. Saya itu tertarik gitu, tertarik untuk mendesain gitu. Nah, suatu saat saya keluyuran ke Madura, betul-betul keluyuran. Kemudian juga karena saya diangkat sebagai ketua bidang bina pengrajinnya SNKI, saya keluyuran benar-benar, bahkan saya tuh menyuluh malahan. Dengan teori-teori yang saya baca, saya menyuluh sambil melihat prakteknya mereka. Gitu, seperti datang ke tempatnya Haji Durafi, kemudian kalau di Malang itu ada Fanani, terus ada Mujiono, ya banyak. Jadi saya keliling, betul-betul keliling. Dan kenal betul-betul sama mereka itu, pemotong keris ya, yang ngelaras keris yang bagus waktu itu, misalnya Abu Nali, misalnya. Terus kemudian baru mulai saya mencoba mengangkat Jamil. Jamil itu saya coba angkat pelan-pelan, lama-lama dikenal. Ya, karyanya juga saya banyak bimbing waktu itu. Jadi ini pakemnya kurang begini, ini pakemnya kurang begini, itu banyak saya bimbing. Nah, disitulah saya mulai nggak mutrani, jadi mulai membuat konsep-konsep kontemporer gitu. Jadi mulai kontemporer itu saya membuatnya tahun 1999 itu udah mulai kontemporer. Yang pertama dulu apa itunya Pak? Yang kontemporernya itu? Yang keris Ya, mana? yang pertama dulu Kanjeng Kiai Kancing Gelung. Oke. Itu modelnya kayak laler mengeng itu, Hmm. tapi looknya lain. Looknya agak ringkolnya tuh lain gitu. Sayang, saya tuh nggak ngoleksi karya-karya saya karena banyak di tangan orang. Yang paling berkesan, mungkin entah itu pembuatannya lebih sulit atau apa, atau ada makna khusus tuh, yang mana tuh Pak? Ini. Ya, kalau yang berkesan itu ketika saya ada semacam apa ya, semacam inspirasi membuat keris
Kanjeng Kiai Sabdo Palon. Nah, inspirasinya itu waktu itu saya ada temen yang cerita tentang Satrio Piningit. Nah, saya terus berpikir, Satrio Piningit, ya, oh gitu. Mulailah saya ingat Sabdo Palon, bahwa sebetulnya kita ini akan kembali kepada masa lalu lagi, yaitu kepercayaan Jawa. Nah, kemudian waktu itu saya berpikir, ini kalau saya ciptakan kayaknya nih memang momennya tepat sebagai ramalan bahwa nanti kita ada seorang yang cukup bagus untuk menjadi pemimpin. Itu saya selesaikan tahun 2012, sebelum pemilu 2014. Dan waktu itu sudah banyak wartawan maupun tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang katakanlah pejabat lah menanyakan, kok bikin Sabda Palon apa-apa gini. Saya tuh kadang-kadang ceplas-ceplos itu, ini saya meramalkan ada seorang pemimpin yang akan membenahi Indonesia. Lah mungkin ya saya nggak tahu kalau digaduk-gaduk mungkin ini Pak Jokowi. Kan terjadinya waktu itu kan kemudian kan apa namanya Pak Jokowi melontarkan revolusi mental itulah. Itu saya kira itu konsep dari Sabdo Palon tadi. Ini mungkin teman-teman bagi yang teman-teman baru atau yang bukan teman-teman keris tapi menyaksikan tayangan ini, Pak Tony Yunus ini salah satu tokoh yang memperjuangkan keris Kamardikan. Bahkan saya pernah dengar nih Pak, dulu sempat diancam mau dibunuh segala ya karena gara-gara keris Kamardikan itu. Itu gimana ceritanya Iya, Pak Tony? jadi gini, waktu itu saya sama teman-teman mendapat kesempatan untuk pameran di Bentara Budaya. Waktu itu direkturnya masih Pak Efik Mulyadi ya. Saya punya ide kita memproklamasikan keris Kamardikan. Waktu itu Pak Sugeng juga setuju kita memproklamasikan keris Kamardikan. Jadi cerita awalnya ya keris Kamardikan itu sebetulnya saya itu ingin membuat satu istilah yang tidak apa ya, yang tidak kaku gitu. Karena orang pada bilang ini keris milenial, keris modern. Ya. Ada malah uh, seorang tokoh itu malah ngomong, wah, pakem wis salah ya jenenge ya keris-kerisan. Wah, ini kan saya juga waduh nggak enak nih sama seniman-seniman keris gitu. Terus kemudian sempat saya tuh malam itu berbicara sama Pak Wiwoho sambil makan malam di rumahnya itu juga gitu Pak Wiwoho ngomong, wah keris Republik, keris apa? Oh, kalau keris Republik itu dulu Mas Kamdi juga nyebutnya keris Republik gitu. Akhirnya sampai di rumah saya merenung, renung, renung, renung. Oh, keris Kamardikan. Maksudnya Rojo sudah nggak Yoso Empu, jadi keris Kamardikan itu merupakan keris yang diciptakan setelah Indonesia merdeka. Nah, selain itu konsepnya juga bebas, yaitu konsep modern, artinya merdeka itu. Nah, waktu itu kita coba dengan pameran Kris Kamardikan Award gitu. Lah, tanpa diduga ternyata sebetulnya perkerisan itu sudah ada semacam kartel ya, kartel yang kita nggak tahu. Saya juga nggak sengaja nggak tahu ini. Tiba-tiba saya diperintahkan untuk membatalkan pameran. Kemudian ya saya banyaklah orang yang ngomong hati-hati, hati-hati. Tapi saya nggak tahu lah. Waktu itu dengan ancaman-ancaman itu saya diem supaya pameran tetap jalan. Teman-teman kita ini nggak tahu, panitia ini nggak tahu kalau sebetulnya ini agak gawat gitu. Bahkan ya saya bilang ada yang mau bawa diskusi tentang keris bikinan Madura aja diculik itu, artinya dibawa, diindoktrinasi supaya jangan menceritakan tentang pembuatan keris di Madura. Jadi sebetulnya gini Mas, kalau saya lihat ancaman itu hanya sifatnya itu dia ingin supaya keris itu jangan diceritakan sudah bisa dibikin. Tuh. Karena mereka itu sudah membuat keris itu diproses dan sebagainya masuk ke paranormal, bahkan banyak pejabat yang kena keris-keris prosesan ya waktu itu mungkin begitu dan saya kira penghidupan mereka juga bagus sekali karena waktu saya mulai
menjelajahin Madura waktu itu juga kaget gitu. Banyak rumah-rumah yang marmer bagus, tapi itu adalah pedagangnya, artinya bukan pengrajinnya. Saya malah ngelihat pengrajinnya itu kadang-kadang beli rokok aja nggak bisa, Mas. Nah, disitulah saya tergerak. Ayolah kita angkatlah supaya keris menjadi komoditi art gitu, seni ya. Itu jadi ya akhirnya seperti sekarang. Dan saya kira hikmahnya juga ada. Sekarang ini seniman keris hidupnya bagus, Mas. Hidupnya bagus-bagus. Betul-betul bagus. Oh, sekarang ini seniman keris itu nggak ada yang nggak punya mobil. Punya mobil, punya rumah, dan rumahnya itu temboknya temboknya marmer. Betul, coba kalau nggak percaya kita di survei aja, dilihat aja. Gitu. Ini Pandi-pandi itu sampai full. iya. Pesanan-pesanan keris itu sampai full ya. Itu hikmahnya di situ. Iya, karena dulu itu Gitu. dicegat sama kartel ini ya Pak. Jadi seolah-olah kalau Betul, kalau mau transaksi harus lewat kartel ini, lalu sama kartel ini betul, keris-keris baru itu diproses seolah-olah keris tua gitu kan, dituakan. betul. Jadi Jadi pengrajin itu hanya dikasih uang rokok, Mas. hmm, Nah, uang rokok di terus diolah sendiri. Nah, itu didelesep-delesep kayak gitu. Tapi ada juga yang memang menjual souvenir, dijual ke Belanda. Itu ada, sampai ke Belanda segala ada. Artinya tidak pemalsuan juga ada gitu loh. Jadi memang ada dua sisi gitu. Nah, waktu itu memang kayaknya sih yang kurang setuju dengan saya ini yang bagian yang satu ini gitu. iya. Tetapi ya saya bilang juga saya juga nggak ngerti loh, Mas. Karena yang ngancam saya tuh saya juga nggak ngerti, nggak kenal, Mas. Mm-mm. Nggak kenal saya. Apa ini sebetulnya dari mana saya nggak kenal. Betul-betul nggak tahu gitu loh. Wong datang ke toko saya segala. Saya dulu kan jualan mebel tuh. Iya. Datang ke toko saya ada 5 orang pakai jaket gitu. Kita nggak kenal, Mas. Suruh Hmm. batalin. Tapi bukan orang keris Pak. Nggak ngerti, Pak. Nggak Hmm. ngerti, Mas Dian. Tapi Nggak akhirnya ngerti. waktu itu gimana Pak Tony menghadapinya ini sampai akhirnya Saya bilang, saya mau membatalkan jika pengeluaran saya dikembalikan. Pengeluaran saya itu sudah 100 juta waktu itu. Kemudian juga ini sebetulnya dalam rangka 17 Agustus itu proklamasi kemerdekaan. Jadi kalau ini tak laporkan ke kepolisian, ini juga termasuk apa namanya subversif kayak gitu. Terus mereka ya mundur pelan-pelan mundur. ini teman-teman, jadi teman-teman mungkin yang terutama yang baru-baru ya, ini perlu tahu juga ini sejarah bagaimana dulu perjuangan senior-senior kita ini mendisrupsi pasar keris ya, atau dunia keris yang waktu itu memang dikuasai kartel dan juga bagaimana menghidupkan keris-keris kemerdekaan ini yang juga akhirnya ada trickle down efeknya ya terhadap para pengrajin, para empu segala macam yang sekarang kita bisa lihat sendiri gairahnya luar biasa. Tidak hanya yang mesen tidak hanya orang-orang Indonesia, Pak. Saya lihat juga orang-orang Malaysia, orang-orang Belanda Betul, segala macam itu dari Madura, dari Jogja itu banyak sekali yang mesen ya. Ini juga tidak terjadi begitu saja, tapi lewat perjuangan nih Pak Tony. Nah, ini yang saya betul. tanya nih, Pak Tony, ini perbedaan pas sebelum UNESCO dan setelah UNESCO itu apakah ada tuh Pak atau seperti apa tuh dulu? Oh ada. Jadi setelah UNESCO itu ya eh, kita proklamasi UNESCO udah berhasil. Nah, saya punya pemikiran bahwa saya harus mendobrak atau membabat alas untuk melanjutkan yaitu dengan mensosialisasikan keris dengan betul-betul dengan betul-betul menggelora gitu. Makanya kita adakan pameran-pameran itu sebetulnya itu termasuk babat alas gitu. Nah, karena UNESCO itu membuat semangat dari perkerisan itu maju ya, berkembang gitu. Ada bedanya, Mas, beda sekali. Gitu, Pak. Banyak survei juga saya baca, Pak. Jadi memang drastis banget perkembangan industri Betul, kerisnya, pecinta kerisnya, termasuk saya lah. Saya termasuk betul. orang yang pasca UNESCO kemudian jadi makin tertarik sama keris. Kalau dulu kan tertarik. Iya, betul. Karena kita bingung Iya, juga mau belinya di mana kan. Waktu itu kita ada di luar
waktu itu belum belum banyak grup-grup gitu. Jadi kita itu mau kumpul sama orang keris di mana, beli keris di mana nggak tahu gitu. Tapi pasca UNESCO itu terus banyak juga orang mulai publikasi keris, banyak grup-grup keris juga yang kita akhirnya ikut belajar di situ dan mulai masuk ke dunia ini. Nah, yang saya lihat kemudian memang banyak sekali pameran-pameran atau acara-acara keris yang menarik, yang salah satunya selalu ada Pak Tony Yunus nih. Nah, ini bisa diceritakan Pak, pameran-pameran apa aja nih yang Pak Tony bikin dan itu Jadi berkesan gitu. awalnya itu saya masih SNKI ya, Ketua Bina Pengrajin. Saya mengadakan satu pameran nebeng ya, ini nebeng dari pameran besarnya Bentara Budaya. Waktu itu panitianya Pak Jimmy segala itu. Apa ya, pameran keris nasional kalau nggak salah 2016. Saya nebeng ada lomba membentuk keris. Nah, gitu itu masih SNKI saya. Jadi pendanaannya dari SNKI. Saya beli tanggem, ada banyak ya. Kemudian seniman-seniman yang pengen membentuk keris dilombakan di mana yang terbagus gitu. Nah, itu juga ada masalah juga. Artinya waktu itu sudah terdaftar sekitar 40 orang. Saya taruh di hotel, tapi hotelnya di sweeping, Mas. Di Apa sweeping do Bali kabeh do wedi. Pada yang takut. itu, Pak? Iya, Yang waduh, YouTube. saya tatain, saya datang ke hotel itu, saya tidur di hotel itu. Sehingga terjaga. Akhirnya masih terjadilah lomba keris itu dengan pengikutnya 24 orang. Itu yang Awalnya siapa pendaftar itu? itu 40 orang. Yang sweeping siapa waktu itu? Yang kartel tadi itu? Ya bangsa itulah. Oh iya iya iya, masih sama ya. Masih sama, Iya masih iya. sama. Jadi ya gitulah. Jadi eh, tapi dari situ apa namanya semakin banyak juga orang yang pengen jadi pengrajin, Hmm. termasuk orang dari Munilan, dari Jogja, kayak Heru Susilarto itu juga karena ada lomba ini jadi ikut membuat keris gitu. Saya lihat Gitu. tayangannya itu banyak yang empu-empu ikut yang sekarang jadi empu besar itu, Pak. Ya, seperti Rudi Hartono, Ya, ya, betul. Jamil, ya, itu jadi besar sekarang, gitu. Mas Bandi, ya, Ya, betul, Pak. banyak yang apa maju lah jadi seniman-seniman bener gitu. Ya, itu tahun 2016. Hmm. Terus tahun 2018 saya mengadakan Kris Kamardikan Award ya. Jadi kita akan menilai keris yang bagus, dikasih hadiah. Waktu itu ya pialanya segala bagus tuh. Pialanya aja waktu itu saya bikin satunya 8 juta kalau nggak salah. Ada meteornya, ada globe-nya. Wah, bagus sekali. Itu jatuh di Pak Neka ada satu, di mana lagi ada. Nah, itu, jadi itu Kris Kamardikan Award. Di samping itu, pada Kris Kamardikan Award itu, kita juga kedatangan tamu Gareth Soliom, penulis Hmm. penulis The World of Japanese Chris ya. Gareth Soliom itu dari Hawaii ya. Itu datang. Kemudian juga kita mendatangkan pembicara itu ada Profesor Ramli Raman itu dari Malaysia. Itu juga kita minta untuk pembicara. Jadi sebetulnya di Bentara Budaya tahun 2008 itu sudah pameran internasional, pameran sudah internasional, bukan nasional itu. Sudah internasional itu. Nah, kemudian dilanjut lagi 2010. Nah, 2010 itu eh, saya kenal apa ya, ketemu kembali itu sebetulnya teman lama ya, Mas Hardi pelukis. Nah, Mas Hardi itu ngomong, iki keris ki nek iso kalau bisa dipamer ke besar tuh di galeri nasional. Ya udah kita bikin tim. Kemudian saya mencoba untuk mendekatin Pak Jiro Aceh, diberi modal awal untuk kerja awal gitu. Berkembanglah itu dari modal yang segitu jadi berkembang banyak. Jadi wah ini apa namanya betul-betul internasional itu. Saya berhasil mengundang direktur UNESCO yang ada di Indonesia yaitu Hubert Geisen itu nggak gampang mas, itu bisa saya undang. Terus Pak Menteri sendiri Pak Jiro Wace, kemudian ya acaranya juga sangat sangat hebat.
saya punya pemikiran bahwa siapapun pelestari waktu itu kita bikin penghargaan, termasuk Dietrich Desert yang dari Jerman itu kita kasih. Waktu itu dia pas pulang ke Jerman, saya lari ke kedutaan, di kedutaan bilang Dietrich nggak bisa datang, tapi nanti dia ada wakilnya. Jadi ada orang Jerman yang menerima penghargaan itu untuk Pak Dietrich gitu. Penghargaan itu kita bagikan ke Busri Lestari Masagung, kemudian Kanjeng Harjonegoro ya diterima oleh Mas Warno, kemudian Posan dapat. Itu betul-betul apa ya? Saya bilang memang itu satu kenangan yang cukup semangat juga, semangat dari masyarakat keris juga sangat tinggi waktu itu. Dietrich itu yang menghidupkan keris di Jogja kalau nggak salah. Betul, Ya, yang betul, biayai para empu untuk kembali muncul lagi ya. Wujud betul. apa segala Itu macam. yang Pak Supo Winangun, Pak Jenong itu semua dari apa donaturnya dari Dietrich itu. Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, jadi Jogja itu dulu sebenarnya seluruh Indonesia ya, empu-empu itu udah pada Ya, ada gitu, nggak berlanjut. Sama kayak saya itu sebenarnya di Tuban dulu keluarga kita kayaknya juga empu, Pak. iya, Akhirnya betul. berhenti di kakek saya itu udah membuat untuk pertanian gitu. Ya karena waktu itu nggak ada yang beli keris, nggak ada yang beli keris lagi. Akhirnya di Tuban itu semua Besalen dekat Kadipaten itu udah membuat alat pertanian. Nah, kemudian ada orang Jerman ini yang kemudian di Jogja ya, karena mungkin dekat keraton di situ dia menghidupkan dengan memodali empu untuk keturunan Empu Supo Majapahit itu untuk yang sekarang masih ada itu di Ngento-Ngento itu untuk kembali berkarya gitu. Nah, ini ternyata sudah kita hargai ya Pak ya, itu memang sudah selayaknya. Betul, Karena ini kemudian juga menyambung kembali gitu kan. Nyambung kembali betul, dari Indonesia itu udah nyaris punah ibaratnya. Kalau di Jepang itu kan masih terus berlanjut gitu kan, walaupun ada perang segala macam. Kalau di Indonesia ini karena memang masalah ekonomi juga gitu. Kita memaksa orang untuk berkebudayaan, tapi kalau nggak didukung ya ya susah ini. Nah ini juga yang saya tanyakan Pak Tony nih, Pak ini selama ini dukungan pemerintah terhadap pekerisan itu bagaimana nih? Saya kira kok nggak begitu kelihatan gitu sampai kayak Pak Jerwace tadi ada, tapi itu kan nggak banyak dibanding yang seharusnya. Gimana Pak Tony? iya. Kalau ya sebetulnya UNESCO itu kan penghargaan UNESCO itu memang pelestarian itu sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah dan komunitas ya. Jadi tidak hanya pemerintah aja, komunitas juga bertanggung jawab gitu. Waktu itu memang mungkin masih semangat UNESCO masih dekat, jadi Pak Jiro Aceh mau bantu ya. Kemudian Wamenbud itu Windu Nuryanti ya Bu Windu itu bantu. Waktu itu kita ngadain pameran Anugerah Hadiwijoyo di Museum Nasional ya. Terus kemudian ya saya nggak begitu tahu karena waktu itu saya terus agak nggak aktif kan. Nah, apakah pemerintah masih terus mengembangkan ini pelestarian ini dengan mendukung dana dan sebagainya. Yang saya lihat adalah justru di daerah, Mas. Di Hmm. daerah itu sangat-sangat baik dari bupatinya, dari waktu itu di Jawa Timur itu eh, gubernurnya Karwo aja berani ngeluarin berapa berapa ratus juta itu waktu itu untuk lomba keris di Museum Hutan Tular ya. Wah, itu betul-betul ya waktu itu mungkin masih ada hubungannya dengan semangat UNESCO. Iya. Kalau yang sekarang yang saya alami itu agak kurang, goodwill pemerintah agak kurang ya. Agak kurang. Mungkin program dari kebudayaan itu ya, itu sekarang ini adalah pengembangan. Jadi mungkin istilahnya apa? Mungkin pemajuan kebudayaan atau apa. Tapi kalau menurut saya yang paling utama adalah harus konservasi. Pelestarian ya Pak. Apalagi yang sudah UNESCO. Konservasi ini penting, Mas. Karena kalau kita lihat ya sekarang, angklung ujo aja sudah kempis-kempis, Mas.
Iya, Pak. Itu harusnya disupport gitu loh. Padahal 10 tahun lalu masih masih itu kan, masih berjaya ke luar negeri segala Masih macam. Kok berjaya, nggak luar ada? negeri loh Mas, itu luar Iya. negeri loh. Terus ya, tari topengnya Cirebon, Wah, hilang itu. ya. Kemudian Lodruk di Jawa Timur juga Udah sekarang. nggak ada, Pak. Mas Zaman saya Dian SD coba itu. zaman dulu tuh yang namanya seni ngeremo itu, waduh bagus sekali. Lah Hujan itu full, Pak, harusnya itu, Pak. dipiara terus ya, harusnya dipiara terus. Kemudian tari topeng di Banyuwangi, ketoprak ya, Nah, ketoprak yang hampir Pak, oke. seperti wayang orang. Wayang orang juga udah habis. Udah. Wayang kulit aja di Bekasi juga udah nggak ada, wayang kulit Betawi nggak ada. Lah, ini saya bilang mungkin program yang diterapkan sekarang ini tidak sesuai kalau menurut saya. Karena apa? Konservasi ini yang paling penting dan saya lihat ya seperti di forum di fasilitasi biaya kebudayaan di Indonesiana ya, biaya Indonesia dana Indonesiana itu setahun tuh bisa sampai 82 miliar tuh Mas. Bisa Besar. itu sampai 82 miliar. Padahal kalau saya 82 miliar ini setiap provinsi saya kasih 1 miliar setahun, ya suruh bikin panggung-panggung mas. Hmm. Wah itu seni budaya Indonesia gila itu benar-benar yang dari Sulawesi tari-tari yang aneh-aneh, yang dari Aceh, yang dari ini kasih panggung betul-betul dinas kan infrastruktur kita, dari kebudayaan Kementerian Kebudayaan itu kan bagus sekali infrastrukturnya. Ada dinas-dinas kebudayaan di daerah-daerah. Itu kan bisa menggerakkan gitu loh, membuat panggung seniman-seniman yang berkembang itu. Itu pun Mas, kalau saya bilang, itu pun mungkin 5 tahun baru bisa bisa betul-betul ngeremboko. Hmm. Artinya bisa betul-betul ngeremboko itu nasionalisme dari anak-anak kecil itu sudah bisa hidup lagi, Mas. Hmm. Bisa hidup lagi. Karena seperti wayang kulit misalnya. Wayang kulit itu bisa disisipin nasionalisme. Sangat bisa. Ketoprak bisa. Ya, betul. Dan iya, tari-tarian itu juga mendekatkan diri kita dengan nasionalisme. Nah, itu wah sangat membantu sekali, membantu BNPT, membantu ini. Deradikalisasi itu sangat susah, Mas. Iya. Tapi bagaimana kita mendidik anak-anak baru ini loh. Anak-anak baru ini ngelihat, oh di kelurahan itu dibikin ini ada acara ini, acara apa, tari apa gitu. Wah pada lihat itu anak-anak. Kayak zaman kecil saya mas. Zaman kecil saya tuh saya tuh les nari loh. Saya les nari. Hmm. Karena ayah saya seneng. Nah kamu ikut les nari tempatnya, waktu itu tempatnya Kanjeng ini gitu. Ya kita les nari. Betul-betul nari pakai selendang itu. Gitu. Jadi apa ya, ada satu rasa memiliki. Hmm. Gitu. Nah, saya nggak ngerti program dari Kemendikbud sekarang itu bagaimana. Cuman yang saya lihat konservasi agak sedikit terabaikan. Nah, justru sebetulnya konservasi dulu, nanti akan ada pemajuan kebudayaan ya dengan pengembangan. Hmm. Contohnya Keris Kamardikan, Mas. Iya, iya, betul. Lah, itu kan Banget ya. pengembangan itu pemajuan kebudayaan loh, Mas. Keris Kamardikan sekarang sudah seperti waktu itu ada lomba itu bikin komodo loh. Oke. Jogja itu bikin komodo, seniman Jogja, Mas Abro ya, Sabtoto Abro bikin komodo. Dia bilang ini merupakan satu ya binatang yang itu kan ada apa ya, semacam kritik sosial atau pembicaraan hal-hal yang sifatnya aspeknya sosial gitu mas. Hmm. Dan Bahkan dalam bentuk pameran ini kita coba membuat satu ikon baru yaitu ikon berupa keris ya. Itu pun juga